Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 377. Gunakan dia. Ye Tianzong tercengang. Saya belum memikirkannya dengan matang. Faktanya, dilihat dari situasi saya saat ini, saya tidak memerlukan bantuan pihak lain dalam hal sumber daya, koneksi, kekuasaan, dan sumber daya keuangan. Tetapi, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Lagi pula, rencana tidak bisa mengikuti perubahan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan sutradara tua ini, meskipun dia sedikit banyak bicara dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, dilihat dari situasi saat ini, dia bukanlah orang yang jahat. Simpan dulu. Kita akan membicarakannya nanti. Kamu boleh tinggal, tapi jangan mengatakan apapun yang mengganggu moral militer. Saya tidak ingin mendengarnya, dan saya tidak tertarik mendengarnya. Mengenai masalah Anda, apakah saya dapat membantu atau tidak tergantung pada kinerja Anda selanjutnya, apakah Anda mengerti? Mendengar Ye Tianzong santai, lelaki tua itu menangis terseduh-seduh. Bahkan Tianjin Xiang hanya bisa tunduk padanya, dan dia telah menyaksikan keterampilan medisnya yang luar biasa dengan matanya sendiri. Sekarang, jika dia bisa mendapatkan bantuannya, rumah sakit kecilnya tidak hanya dapat dihidupkan kembali, tetapi juga dapat mengumpulkan banyak uang dan memperluas industrinya beberapa kali dalam sekejap. Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye. Jangan khawatir, saya, Direktur Lama, akan melakukan apa yang saya katakan. Anda bisa memberi saya perintah nanti. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan menyelesaikannya. Tidak memperhatikannya lagi. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah bos, menatapnya sambil tersenyum, dan berkata, "Bos, bagaimana kabarnya? Janji saya telah dipenuhi. Selanjutnya, giliran Anda." Mendengus. Dr. Sun mendengus dingin. Dokter lain masih mengeluhkannya, namun kini mereka tidak berani angkat bicara. Tetapi, semua orang berpikir bahwa jika masternya keluar nanti dan terjadi pertarungan, mereka bisa dihidupkan kembali. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh Ye Tianzong. Meski tidak tahu siapa lawannya, ia tetap memiliki keyakinan mutlak bahwa ia bisa memenangkan lawannya. Adapun hal-hal lain, itu tidak termasuk dalam lingkup pertimbangannya. Kamu menyembuhkan anak kecil ini. Aku sudah bilang kamu akan menutup Tianjin Xiang kami. Hal ini membuat klinik kami seolah-olah menipu dunia. Itu tidak ada gunanya. Namun, para dokter di klinik kami belum pulih sepenuhnya. Setelah habis, penyakit Xiaonan barusan tidak ada hubungannya dengan penelitian kita. Kita masih punya ahlinya. Kalau dia keluar, barulah aku akan membuat janji denganmu lagi. Petik 2. Bos. Sebelum bos selesai berbicara, Ye Tianzong hanya menganggapnya acuh tak acuh dan mendengarkan dengan tenang, tetapi siapa yang tahu? Tuan yang telah duduk di dekatnya dan menonton dengan mata dingin, dan benar-benar kehilangan kepercayaan pada Tianjin Xiang hari ini, tiba-tiba menyela. Berdiri tegak ke depan, meskipun para pelayan di klinik dikelilingi olehnya, dia acuh tak acuh, dan bahkan berteriak keras. Mengingat statusnya sebagai pencegah, semua orang hanya bisa menelan amarah mereka dan berdiri di samping dengan patuh, membiarkan tuan yang berjalan ke arahnya dan berkata dengan dingin, segalanya telah mencapai titik ini. Apakah menurut Anda kompetisi perlu dilanjutkan? Seluruh dokter klinik datang untuk membahasnya, dan hasilnya tidak sebaik orang bodoh. Ahem, anak muda, apakah kamu masih ingin menghadapinya? Tidak, Tuan Yang, apa yang saya katakan itu benar. Pokok kami memang memiliki. Diam. Penatua yang memarahi, menatap ke pihak lain, dan berteriak dengan marah, Anda harus jelas tentang identitas saya. Sekarang, saya tidak ingin mendengar terlalu banyak omong kosong dari Anda, jadi saya akan menghormati apa yang saya setujui sebelumnya. Dia menyelamatkan seseorang, artinya dia punya kemampuan, dan kalian Tianjin Xiang, jika kalian bahkan tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, bagaimana aku masih bisa mengharapkan kalian mentraktirku? Kita harus menutup pintu, dan mulai sekarang, kalian semua mendaftar dokter tidak lagi diizinkan untuk melakukan praktik kedokteran. Anda hanya perdukunan dan menyesatkan, jika tidak, saya akan membuat kalian semua menghilang, apakah Anda percaya? Saya. Bos ragu-ragu untuk berbicara. Tentu saja dia tahu betapa kuatnya Tuan Yang. Sekarang pihak lain telah memutuskan bahwa dia tidak cukup baik, jika dia terus berdebat keras, dia tidak hanya tidak akan dimaafkan atau disukai oleh pihak lain, bahkan mungkin sampai pada titik di mana dia akan menyinggung pihak lain dan memimpin. Sampai mati. Ini Tuan Yang.
Bahkan bos sebenarnya di balik layar telah secara khusus memperingatkannya untuk berhati-hati dan tidak memaksa. Tetapi, dia tidak terburu-buru, tapi tetap diam. Dengan tenang, Tuan yang sedang mengobrol dengan Ye Tianzong, dan dia mengatur seseorang untuk mendesak dokter. Niao, apa yang terjadi? Sudah beberapa menit, mengapa ahlinya belum diundang keluar? Jika dia tidak keluar, aku takut semuanya akan terlambat. Tuan Ye. Sekarang, Penatua yang menyukai keterampilan medis Ye Tianzong, telah mengubah sikapnya terhadapnya sebanyak 180 derajat. Dia memiliki sikap yang baik dan sangat menyenangkan. Dia tersenyum dan berkata, saya telah memperhatikan keterampilan medis Anda. Saya berharap kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Bekerja sama. Ye Tianzong memandang pihak lain dengan penuh minat. Di saat yang sama, dari sudut matanya, dia masih meraba-raba ke dalam rumah. Dia sangat jelas. Bos berharap untuk menyelesaikan krisis saat ini melalui seorang ahli, sementara Ye Tianzong berharap untuk mencabut tempat ini, dan siapapun harus memusnahkannya. Namun, Ye Tianzong merasa bagaimanapun, seorang bos dalam arti sebenarnya tidak memiliki kemurahan hati seperti itu dalam perkataan dan perbuatannya, melainkan memiliki wujud yang mirip dengan kepala pelayan. Tidak ada perasaan yang substantif, hanya keluar dari intuisi manusia. Ya, bekerja sama. Faktanya, terus terang saja, alasan mengapa Tianjin Xiang berkembang begitu lancar selama bertahun-tahun, dan bahkan menjadi klinik pertama di kota Lincheng, adalah karena pasien di belakang kita. Mereka merawat saya, dan saya memberi mereka kemudahan. Dalam hal kontak dan sumber daya, semuanya terhubung. Apa yang saya lakukan hari ini? Namun, kondisi saya lebih buruk daripada anak kecil tadi. Tidak seperti bagus seperti itu. Dan mereka bahkan tidak bisa menangani anak kecil, dan aku bahkan tidak bisa berharap untuk mengatakan bahwa mereka. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Faktanya, dia sudah mengetahuinya dengan baik, tapi sekarang, yang ingin dia lakukan hanyalah menyelesaikan balas dendam Ye Zongtian dan situasi pasukan musuh di perbatasan utara. Adapun yang lainnya, dia tidak perlu mempedulikan mereka. Namun, karena orang-orang berinisiatif datang ke pintu, lagi pula, jika Anda tidak memukul orang yang tersenyum itu dengan tangan, Anda tetap harus menghadapinya dengan cara yang menyenangkan. Saya memperlakukan Anda, dan Anda memberi saya sumber daya manusia, pertukaran yang setara. Jika Anda dapat membantu Tianjin Xiang menjadi seperti sekarang, Anda secara alami dapat membangun saya juga. Itukah yang Anda maksud? Ye Tianzong langsung masuk. Penyelidikan yang belak-belakan menyebabkan yang sedikit terkejut. Dia adalah orang yang memiliki otoritas tinggi, dan dia tidak akan pernah berbicara langsung tentang apapun yang dia lakukan, tapi kebanyakan akan bertele-tele. Meskipun Ye Tianzong ini adalah seorang pemuda, dilihat dari gaya aktingnya, dia seharusnya merupakan tipe yang relatif tenang. Tapi sekarang pertanyaan langsung seperti itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Namun pihak lain mampu, dan kondisinya sangat buruk, jika tidak mendapat perawatan tepat waktu, nyawanya bisa terancam. Pendeknya, dia sangat yakin Tianjin Xiang tidak bisa diandalkan hari ini. Dan saya sudah menanyakannya ke banyak provinsi dan kota di ibu kota provinsi, bahkan seluruh negeri, tetapi belum terselesaikan secara efektif. Namun dengan kemunculan Ye Tianzong, mungkin ia bisa membawa secercah harapan bagi dirinya sendiri. Yah, itu benar. Jadi, setelah menimbang beberapa saat, dia masih mengangguk, memandang ke pihak lain, dan berkata dengan serius, tidak nyaman untuk mengungkapkan identitas saya secara detail. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa selama Anda menyembuhkan saya dapat menjamin bahwa klinik Anda akan melakukannya. Dari nol menjadi seperti sekarang ini, setidaknya tidak akan lebih buruk dari Tianjin Xiang, bagaimana menurut Anda? Bisa dinegosiasikan. Tapi jangan khawatir, aku harus membiarkan dia menanganinya dulu, baru kita bisa mendiskusikannya secara detail. Lagi pula, menurutku, kondisimu belum sampai pada titik yang harus segera ditangani. Kita punya waktu. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Yang Lao terkejut seperti manusia surgawi. Ia belum mendapatkan diagnosis dan pengobatan apapun untuk dirinya sendiri, dan kondisinya dirahasiakan, tidak mungkin dipublikasikan ke dunia luar, dan tidak akan ada yang mengetahuinya. Meskipun itu adalah klinik Tianjin Xiang, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengannya, jadi bagaimana dia mengetahuinya? Apakah itu gertakan, mempermainkan diri sendiri, ataukah memang mumpuni? Tidak perlu melihat, mendengar, bertanya, cukup melihat saja sudah tahu gejala penyakitnya. Tuan Ye, apa yang Anda katakan? Anda adalah penyakit kronis yang sebelumnya bisa ditekan, namun seiring berjalannya waktu,
apalagi tanpa pengobatan yang efektif, kini berkembang ke arah kemunduran. Reaksi berantai pada organ dalam tubuh disebabkan oleh batuk, jadi, jangan tidak sabar, saya akan selesaikan masalahnya di sini dulu, dan saya akan memberi Anda sesuatu nanti. Setelah meminumnya, situasinya akan membaik. Hanya ketika tubuh memiliki respons tertentu yang baik, saya khawatir Anda akan membiarkannya aku mengobatinya sepenuhnya. Jangan khawatir. Kata-kata Ye Tianzong bisa dikatakan telah menyentuh hatinya. Jelas sekali, Ye Tianzong ini memiliki pemahaman tertentu tentang penyakitnya. Namun, praktik adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Tidak peduli berapa banyak yang dikatakan, itu tetap perlu dilakukan. Jika barang yang dia berikan benar-benar dapat mengurangi batuk saya, maka saya dapat bekerja sama dengannya dengan lebih percaya diri dan berani. Oleh karena itu, setelah beberapa pemikiran, Tuan yang mengangguk dan berkata, baiklah, di sisi Anda, dia dapat mengekspresikan dirinya dengan bebas, dan dengan pencegahanku, dia tidak berani main-main. Kamu cepat selesaikan, aku tidak sabar. Oke, itu dia. Bernegosiasi dengan baik. Yang Lao sedang duduk di sebelahnya, mengamati perubahannya. Dan sekelompok penonton di bawah juga berteriak agar Tianjin Xiang ditutup. Bagaimanapun, Ye Tianzong telah membuktikan dirinya, dan semua orang berharap mendapatkan perawatan di klinik Ye Tianzong. Adapun bos, dokter dan pelayan lainnya bingung, dan mereka tidak punya ruang untuk membantah. Kami hanya bisa menggantungkan harapan kami pada Sang Master. Setelah berkomunikasi dengan Tuan Yang, Ye Tianzong tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi menatap bosnya. Semua orang menunggu seseorang yang lebih tinggi. Setelah 20 atau 30 detik berlalu, orang itu keluar. Tetapi, Tuan yang mengecewakan, hanya dokter Miao, yang disebut ahli, tidak muncul. Bab 378. Semua orang yang hadir, kecuali para penonton di bawah, termasuk Lao Dong dan Ren Dongguo, semua yang lain tahu konsekuensi seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kemunculan ahli ini, dan dia pasti bisa membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Tetapi, apa yang terjadi? Bahkan Ye Tianzong merasa luar biasa dan bingung. Tidak memahaminya sama sekali. Pasalnya, situasi saat ini sudah genting. Semua fokus opini dan tekanan publik ditempatkan pada klinik. Tanpa dukungan yang kuat, mereka mungkin akan tercabut. Dokter Miao, di mana Tuan Gao? Dengan kemunculan Dokter Miao, orang lain juga menoleh. Segala macam pertanyaan cemas diarahkan padanya. Namun, dari awal hingga akhir, Dokter Miao tetap menundukkan kepala dan tetap diam. Dilihat dari wajahnya, terlihat jelas bahwa situasinya tidak baik. Ye Tianzong tidak bertindak gegabah, tetapi menunggu dengan tenang. Bos tidak sabar untuk bertemu dengannya, jadi dia segera berlari dan bertanya dengan suara rendah. Yang lain ingin datang dan menonton, tapi semuanya ditolak. Kedua orang itu berada di pojok, berbisik dengan suara pelan. Sesekali bertengkar, sesekali menghela nafas. Ujung-ujungnya terjadi adegan pemukulan dada dan pemukulan kaki, yang jelas Sang Master tidak muncul. Tianzong, apa yang terjadi? Sepertinya mereka sedang menunggu seseorang, tapi orang ini tidak datang. Ini seharusnya menjadi senjata ajaib terakhir mereka untuk bertahan hidup, bukan? Ren Dongguo tidak mengetahui situasinya. Namun, kemampuannya dalam mengamati kata-kata dan emosi juga meningkat pesat setelah mengikuti Ye Tianzong. Dia mendekati Ye Tianzong dan bertanya dengan suara rendah. Ye Tianzong sedikit mengangguk dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, berpikirlah dengan sabar. Situasi saat ini agak bertentangan dengan strategi yang saya tetapkan di awal, dan saya harus menghitung ulang. Yang disebut ahli ini tidak keluar dan muncul, dan dia bahkan tidak mau mengambil risiko bangkrut. Pasti ada rahasia kelam. Tidak bisa memaksanya. Jika tidak, hasil yang akhirnya Anda bangun tidak akan sia-sia. Jadi, sekarang kita hanya bisa membiarkan Tianjin Xiang bangkrut dulu, baru kemudian menunjukkan reputasi kliniknya. Adapun ahlinya, bosnya dan lain-lain, apakah mereka ingin balas dendam setelahnya atau bagaimana, itu terserah mereka. Bagaimanapun, Anda akan dihadang oleh tentara dan tertutup air dan tanah. Anda tidak perlu takut. Kuncinya adalah bisa mencapai apa yang ingin Anda lakukan. Mengapa? Menunggu. Bos tiba-tiba menghela nafas tanpa alasan, dan dokter lain mengepung dokter Miao, mengajukan pertanyaan, tetapi hasil akhirnya sangat mengecewakan mereka. Ketika bos berjalan dengan kesal, Ye Tian menarik napas dalam-dalam, masih tersenyum. Tuan Ye, kami setuju. Setuju. Setuju dengan apa? Ye Tianzong sedikit kecewa, sejujurnya, dia lebih suka berkonfrontasi langsung dengan ahlinya.
Ketika dia melihat dokter Miao keluar sendirian, dia sedikit khawatir, takut akan terjadi kesalahan. Namun, pada akhirnya masih ada secercah harapan. Namun, mendengar perkataan bosnya, terlihat jelas semua harapan pupus. Klinik Tianjinxiang, mulai hari ini, resmi ditutup. Selain itu, menurut apa yang dikatakan Penatua Yang, mulai sekarang, klinik kami tidak akan ada lagi, termasuk semua personel di klinik, apakah mereka dokter atau pelayan, mereka tidak akan diizinkan untuk terus terlibat dalam industri terkait medis di dunia. Masa depan. Lihat, apakah kamu puas? Mendengar kata-katanya, semua orang menghela nafas. Apakah toko berusia seabad ini baru saja dibongkar? Memuaskan. Ye Tianzong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, namun, saya hanya ingin tahu. Apakah Anda tidak punya trik lain? Pakar itu, bukankah Anda harus keluar dan bersaing dengan saya lagi? Klaim saja bahwa pihak lain adalah seseorang dari klinikmu, maka reputasi klinikmu masih bisa dipertahankan, dan kamu juga bisa menjatuhkanku, bukankah ini hal yang baik bagimu untuk membunuh dua burung dengan satu batu? Ini. Bos menatap Ye Tianzong dengan pandangan tinggi. Orang ini agak menarik, saya tidak mempersulitnya, tapi dia tetap ingin membuat masalah untuk dirinya sendiri. Padahal kenapa dia tidak mau, itu hanya keputusan ahli, dan dialah yang bisa berbicara atas nama bos sebenarnya. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia membuat rencana seperti itu, tetapi dia sudah mengambil keputusan, dan dia juga secara khusus meminta untuk menghindari Ye Tianzong, dan tidak pernah berkonflik dengannya lagi. Jika tidak, jangan bicara apakah klinik bisa diselamatkan. Hidup mereka sendiri bisa hancur kapan saja. Dia jelas lebih menghargai yang terakhir daripada nyawanya. Ini masalah internal kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Secara keseluruhan, tujuan Anda telah tercapai. Klinik kami tutup, semua berkat Anda. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang. Bosnya kecewa. Dan dokter lainnya juga mengemasi barang bawaan mereka satu demi satu, berencana untuk berangkat kapan saja. Adapun penonton di bawah, mereka masih berkerumun dan berteriak, berharap Ye Tianzong dapat membantu menyembuhkan penyakitnya. Sekarang belum pagi, ini hampir tengah hari. Dan sore harinya, dia akan pergi bersama Ren Yurou dan Lin Surong. Ayo pergi ke grup Zongheng untuk bertemu Lin Changhui. Ini adalah peristiwa besar yang tidak boleh ditunda. Jadi, melihat Dong Tua tidak jauh dari situ, dia mengaitkan tangannya dan memanggilnya. Lao Dong sangat cemas saat ini, dia tahu betapa kuatnya Ye Tianzong, tapi dia tidak punya cara untuk menghubunginya. Sekarang, ketika pihak lain memanggilnya, ini adalah kesempatan besar baginya untuk mengambil tindakan. Meski dia tidak tahu bagaimana membantu, jika pihak lain memanggilnya, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengabdi. Ayo, Tuan Ye, apa perintah Anda? Dong Tua bergegas ke depan, menurunkan pinggangnya dan berteriak dengan hormat, saya berkata, saya selalu siap dipanggil. Selama Anda membutuhkan saya pasti akan melakukannya dalam segala aspek. Tentu saja, jika Anda bisa melakukannya, baiklah, demi ketulusanku, bisakah kamu? Setelah Anda menyelesaikan tugas saya secara alami akan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Bukankah Anda harus buru-buru menyelesaikan masalah Anda hari ini? Ye Tianzong bertanya sambil tersenyum, yang membuat Dong Tua menelan kata-katanya. Dia berbalik dan mengangguk satu demi satu dan berkata, memang benar saya tidak sedang terburu-buru sekarang, tapi ini masih dalam waktu dekat, jadi saya harap Anda dapat membantu saya lebih banyak. Tentu saja, saya pasti akan melakukan sesuatu untuk Anda terlebih dahulu. Bagus. Mendengarkan. Para penonton ini semuanya sakit atau memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit. Tolong bantu saya mendaftarkan penyakit mereka, lalu berikan saya kutipan buku hariannya, dan sebarkan beritanya kepada mereka. Tunggu saya besok saat klinik dibuka, Anda harus bisa menyelesaikannya melakukan tugas seperti itu dengan meminta mereka mengantri untuk berobat, bukan? Ya, itu bisa dilakukan. Yakinlah, Tuan Ye, saya pasti akan bekerja keras untuk Anda sampai saya mati. Setelah mengangguk, Dong Tua segera mulai melakukannya. Ye Tianzong bernegosiasi dengan Yang dan memintanya untuk ikut bersamanya ketika klinik dibuka besok, dan dia akan merawatnya. Tentu saja sebelum berangkat, saya juga memberinya beberapa pil yang bisa melarutkan dahak di mulut dan membuat tenggorokannya nyaman. Selama tenggorokannya sejuk, rasa sakit di organ dalam akan sedikit berkurang. Meninggalkan klinik Tianjinxiang, Ren Dongguo mengemudikan mobil dengan wajah penuh kegembiraan, hingga saat ini ia teringat akan apa yang baru saja terjadi.
Ren Dongguo juga merasa sangat senang. Saat dia mengemudikan mobil, dia terus memuji kasus tersebut dan berteriak dengan penuh semangat, "Tianzong, penampilanmu hari ini benar-benar mengejutkanku. Meskipun aku tahu kamu memiliki keterampilan medis, awalnya aku mengira itu hanya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Alangkah baiknya untuk membuat nama bagi diri Anda sendiri. Tapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan begitu berpikiran mantap dan melanjutkan selangkah demi selangkah, menyebabkan orang-orang di klinik Tianjinxiang mundur selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, sungguh menyenangkan bagi mereka untuk membuat nama untuk diri Anda sendiri. Mengakui atas inisiatif mereka sendiri bahwa mereka akan menutup pintunya. Ayah, bukan apa-apa. Alasan utamanya adalah mereka punya niat jahat. Kalau klinik seperti itu terus dibuka, saya tidak tahu berapa banyak lagi orang yang akan dirugikan. Oleh karena itu, membiarkan mereka tutup bukan hanya untuk mencegah pasien lain dieksploitasi oleh mereka, tetapi juga untuk menyelesaikan tugas. Menurut perkiraan saya, janji yang dibuat dengan Su Tiantian dan yang lainnya, apa yang terjadi hari ini akan menyebar dengan cepat, dan akan memakan waktu setengah bulan untuk memenuhi persyaratan mereka. Tianzong, kamu benar-benar memiliki hati yang besar. Ren Dongguo menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kami memenangkan Tianjinxiang dan menjadi terkenal, dan tamu-tamu lain akan terus berdatangan, jumlah uangnya meningkat, dan reputasinya juga meningkat. Namun, saya masih memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Tentang kakak laki-laki itu. Katamu, jika dia benar-benar bisa bertemu Yurou, jika dia benar-benar sekuat itu, bukankah kamu dan Yurou akan? Ayah, apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan? Aku tahu detail dari kakak laki-laki tertua ini. Meskipun dia sangat baik, dia masih sedikit kurang dibandingkan denganku. Jadi, aku melakukan ini hanya untuk menghilangkan pikiran Yurou. Saya pikir itu bisa dianggap sebagai pengakuan padanya selama bertahun-tahun. Kalau tidak, dia akan terus memikirkannya. Jika ini dipertimbangkan dalam jangka panjang, itu jelas bukan pilihan. Bagaimana menurut Anda? Ye Tianzong berbicara dengan tulus. Setelah beberapa kali dibujuk, Ren Dongguo akhirnya menemukan jawabannya. Singkatnya, setelah apa yang terjadi hari ini, dia telah sepenuhnya meyakinkan Ye Tianzong di dalam hatinya. Betapapun banyaknya kesulitan dan rintangan yang ada, ia dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Kemudian, dua orang datang ke jalan pejalan kaki. Masalah hari ini akan dirahasiakan untuk sementara waktu. Ren Dongguo kembali ke toko kecantikan utama dan bertanggung jawab atas operasional bisnis. Dan Ye Tianzong datang ke restoran hotpot. Seperti biasa, bisnis ini masih berkembang pesat, dan dalam hal arus penumpang, bahkan lebih sejahtera dibandingkan kemarin. Selain itu, karena persiapannya jauh-jauh hari, baik hidangan maupun kualitas layanannya akan lebih baik, sehingga menghasilkan aliran pelanggan yang stabil. Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian, di bawah bimbingan Cui Beibei, sangat sibuk, bola-balik, meskipun sulit, tetapi mereka bersedia. Ketika Ye Tianzong datang ke kantor, dia menemukan bahwa Ren Yurou masih bekerja keras untuk melunasi rekening. Meskipun dia adalah bosnya, namun sebagian besar dilakukan secara langsung. Dia tidak menyadarinya sampai Ye Tianzong mendekat. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, setelah dia menyelesaikan perhitungannya dan membereskan semuanya, dia meregangkan tubuhnya, berdiri, dan tiba-tiba menemukan Ye Tianzong berdiri di sampingnya. Dia hampir terkejut. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Bersambung.